Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Sebelum mengawali pembelajaran, mohon untuk mengisi presensi yang sudah Ibu share link. Linknya sudah Ibu share lewat grup WA kalian. Silahkan diisi terlebih dahulu. Dan untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, silahkan Mas Nasihin dipimpin Itu Mbak doa. duduk siap. Silahkan Berdoa Mas mulai. Nasihin. Selesai. Ya, terima kasih Mas Nasihin. Baik, ada yang masih ingat materi pada minggu lalu tidak? Ya, betul ya. Minggu lalu kita membahas tentang asam basa. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah reaksi redoks gitu ya. Ada yang sudah baca bahan ajarnya? Apa itu redoks? Redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi ya. Ini Ibu buka bahan ajarnya. Nanti kita bisa tahu apa yang harus kita pelajari pada siang hari ini. Oke, untuk kompetensi dasarnya untuk siang hari ini yaitu 3.7 menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian 4.7 yaitu membandingkan antara reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi berdasarkan hasil perhitungan. Indikator pencapaiannya yaitu menganalisis bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi. Untuk tujuan pembelajaran siang hari ini apa? Yaitu peserta didik dapat menganalisis dan membandingkan bilangan oksidasi untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi melalui penerapan PBL dengan tepat. Untuk skenario pembelajaran hari ini, nanti peserta didik Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti akan berdiskusi sesuai dengan ELKPD dan nanti akan mempresentasikan dan yang lain akan menanggapi begitu ya. Nanti kegiatan akhir ada tugas terstruktur yang Ibu share linknya di grup WA kalian. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita saksikan video. Kita cermati video tersebut. Berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi, ketika kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat paku ataupun besi yang warnanya berubah dan tidak berkilau lagi. Karena sudah berkarat. Lantas, kok bisa besi berubah menjadi karat? Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau biloks, bertambahnya oksigen, maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya biloks, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur. Namun, ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi. Sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia, yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui
bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia yaitu redoks ketika bereaksi dengan oksigen dan air, sehingga besi tersebut berubah menjadi karat. Baik, itu tadi video yang sudah kita saksikan ya. Sekarang Ibu mau bertanya, setelah menonton video tersebut, permasalahan apa yang terlintas di benak kalian? Coba Ibu mau bertanya salah satu. Coba Terani, silahkan Terani. Apa ya yang terlintas di pikiranmu setelah menonton video tersebut? Iya, terima kasih Bu. Menurut saya setelah menonton tersebut ada pengaratan pada besi Bu. Oh iya, tepat sekali. Menurut Terani tadi itu setelah menonton video yang terlintas adalah proses pengkaratan ya. Salah satunya proses pengkaratan. Mengapa bisa terjadi gitu ya? Apa penyebabnya dan bagaimana nanti cara pencegahannya begitu ya. Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, mari kita berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan sesuai dengan petunjuk di ELKPD yang sudah Ibu bagi. Oke, ada waktu 10 menit untuk berdiskusi. Maksimalkan waktunya ya. Silahkan. Ya, baik. Waktu diskusi sudah habis ya. Silahkan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan kelompok 1 diwakilkan oleh siapa? Terima kasih Bu, saya Terani dari kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok 1 mengatakan bahwa senyawa asam adalah senyawa yang bila dilarutkan di dalam air akan mengalami ionisasi dan menghasilkan ion H+. Asam bersifat korosif karena konsentrasi ion H+ yang tinggi mendorong reaksi redoks dengan logam, menyebabkan oksidasi logam yang berupa pengkaratan. Terima kasih Bu. Hebat sekali Mbak Terani dari kelompok 1 ya, keren. Dari kelompok lain ada yang menanggapi, silahkan. Saya Bu. Siapa? Alfi. Tingkat kemampuan asam menyebabkan karat tergantung pada pH-nya. Karena semakin kuat asam, maka semakin banyak ion H+. Semakin cepat pula reaksi korosi ini bereaksi dengan oksigen di air menjadi Fe2 atau O3 atau karat. Sudah Bu. Yuk, Iya, tepuk tangan untuk Mbak Alfi, bagus, sudah bisa menjawab ya, tadi bisa menyempurnakan jawaban dari kelompok 1. Bahwa kesimpulannya apa? Bahwa yang dilakukan oleh Ibu Aulia itu ternyata kurang tepat ya. Kenapa? Karena pada saat Ibu Aulia memasukkan panci yang berkarat ke dalam asam cuka, itu hanya akan memperparah pengkaratannya. Iya, bukannya menghilangkan karat tapi akan memperparah. Kenapa? Karena asam cuka ini bersifat korosif ya. Kalau dilarutkan di dalam air akan mengalami ionisasi dan menghasilkan ion hidrogen gitu. Asam ini ya bersifat korosif karena konsentrasi ion H+-nya yang tinggi nanti akan mendorong reaksi redoks dengan logam sehingga menghasilkan oksidasi logam yang berupa pengkaratan. Tingkat kemampuan asam yaitu menyebabkan karat itu tergantung pada pH-nya ya. Jadi semakin kuat asam, semakin rendah pH-nya maka semakin banyak ion H+ gitu. Semakin cepat pula nanti reaksi korosi ini
Jadi pelarutan asam cuka akan menyebabkan percepatan pengkaratan besi itu tadi dengan meningkatkan ion H+ dalam rangkaian reaksinya yang menghasilkan ion besi Fe3+ gitu ya. Yang mudah bereaksi dengan ion dengan oksigen di air gitu, menghasilkan Fe2O3 atau karat. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Aulia itu sangat tidak tepat gitu ya, karena hanya akan memperparah tingkat karat. Untuk pemanfaatan reaksi redoks lain dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya ada zat pemutih, fotosintesis, pembakaran ya, kemudian ada aki, ada baterai gitu ya. Nah, untuk menyiasati bagaimana cara menghilangkan atau meminimalisir karat itu caranya bagaimana? Ada beberapa perlindungan ya, diantaranya itu perlindungan mekanis ya. Ada pengecetan, melumuri dengan oli, dan membalut dengan plastik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu perlindungan elektrokimia. Perlindungan ini disebut juga dengan apa? Perlindungan katodik atau pengorbanan anoda ya. Yang ketiga pencegahan korosi dengan aluminium. Iya, pencegahan dengan cara ini menggunakan aluminium karena lebih tahan karat ya, dan membentuk aluminium oksida Al2O3. Proses ini disebut juga dengan anodizing ya. Itu kesimpulan dari diskusi kita hari ini ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau tidak ada pertanyaan berarti paham ya? Paham. Baik, alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, untuk selanjutnya nanti kita melakukan refleksi ya. Karena ini waktunya sudah mepet ya, waktunya singkat. Nanti Ibu akan share link untuk refleksi pada siang hari ini. Nanti kalian bisa isi apa yang sudah kalian pahami, kemudian apa yang belum kalian pahami, kemudian apa kelebihan dan kelemahan pada pembelajaran pada siang hari ini gitu ya. Jadi nanti ada perbaikan di pembelajaran berikutnya gitu. Kemudian untuk tugas terstruktur nanti Ibu bagi linknya, kalian bisa kerjakan agar Ibu tahu seberapa kalian paham dalam materi pada siang hari ini begitu ya. Bahkan Mas Nasihin kita pimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.